Halo guys, selamat datang kembali di channel Mubah Waktu Sinema, tempat di mana setiap detik adalah cerita dan setiap cerita bikin kamu lupa waktu. Hari ini saya akan membedah alur lengkap film The Stone tahun 2025 dari Nang Lei. Kalau mendengar bahasa seperti ini sudah pasti dari Thailand ya guys. Di balik keramaian pasar kuno di jantung kota Bangkok tersembunyi sebuah dunia rahasia. Dunia di mana benda-benda kecil yang tergantung di leher dipercaya mampu mengubah nasib, membawa keberuntungan, atau bahkan menghancurkan hidup seseorang. Inilah dunia perjimatan di Thailand. Tradisi ratusan tahun yang masih hidup hingga sekarang, dijaga oleh kepercayaan dan diburu oleh keserakahan. Pemeran utama di film ini adalah Ek, seorang pemuda yang terjepit oleh kemiskinan dan penyakit ayahnya. Tanpa sadar, Ek memegang kunci dari legenda yang telah hilang selama 30 tahun. Somdech, jimat sakral yang nilainya mencapai ratusan juta baht. Mungkin jika dirupiahkan 100 juta baht itu kurang lebih setara dengan 50 triliunan ya guys. Gelo. Namun di balik kilaunya tersimpan misteri dan bahaya mematikan. Dari biksu berpengaruh, kolektor kaya dan licik hingga dunia gelap perdagangan amulet atau jimat, semuanya mengincar batu ini. Inilah kisah pengejaran, pengkhianatan, dan pilihan yang menentukan antara keserakahan dan kehormatan. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Ek. Ia sedang kesulitan mencari pekerjaan untuk membayar biaya operasi dan pengobatan ayahnya yang sekarang dirawat di rumah sakit. Bahkan mencoba meminjam kepada temannya pun tidak ada yang membantu. การผ่าตัดเปิดกะโหลกระบายเลือดออกเรียบร้อยดีครับโชคดีที่ย้ายตัวขึ้นมาทัน Ketika di rumahnya, Ek dalam keputusasaan melihat dus berisi benda-benda antik milik ayahnya. Ek menemukan kotak tua yang di dalamnya ada beberapa jimat. Lalu ia memiliki ide untuk menjualnya dan mengecek harga jimat itu di internet. Tanpa diduga, ia menemukan informasi bahwa harga jimat itu bisa bernilai tinggi. Semakin dicari informasinya, Ek menemukan artikel pakar terkenal Seng Paradise, yang kebetulan pada saat itu Seng sedang siaran langsung di akun media sosialnya. ไม่ต้องห่วงนะครับส่งกันเข้ามานะครับไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดนะครับเพราะว่าผมดูเองทุก Hingga Ek mengirim pesan di akun lain resmi Seng untuk mengirim foto jimat tersebut. Lalu Seng menyuruh Ek untuk datang ke tokonya. Beberapa saat kemudian, tanpa sengaja, halaman YouTube Ek memutar otomatis live selanjutnya, yang dimana di situ terlihat seorang wanita bernama Muai. Konten kreator naik daun sedang live streaming membahas seputar jimat juga. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์เซียนหมวยค่ะ Singkat cerita, Ek pergi ke pasar jimat Pantip Ngang Wong Wan. Ia berencana menemui Seng Paradise. Ketika sudah menemukan toko Seng, Ek melihat Seng sedang transaksi jimat yang dijual si Abah-Abah, dan setelah selesai transaksinya, Seng melihat Ek lalu memanggilnya. Ek memperlihatkan kotak jimat milik ayahnya itu kepada Seng untuk dicek. สมเด็จพี่น้องไม่ได้พาพวกนี้มาจากไหนเนี่ย พ่อผมป่วยอะครับก็เลยว่าจะขายพระเอาไปช่วย นี่เก๊เก่านะ Beberapa menit kemudian, setelah Seng selesai mengeceknya, ia menghargai jimat milik ayah Ek itu dengan harga 1 juta baht. Jika dirupiahkan, setara dengan 500 jutaan lah. Lumayan. อ่ะนี่น้องลองนับดูก่อนนะ Ek yang sangat tidak tahu tentang jimat, ia tidak menyangka jimat itu dihargai 1 juta baht, yang pasti cukup untuk pengobatan ayahnya. Tapi Ek masih penasaran, dari semua jimatnya hanya Somdech yang dikatakan palsu oleh Seng. Seng berpendapat bahwa Somdech itu jimat paling populer, dan banyak orang-orang sudah menirunya sejak zaman kuno. Somdech milik ayah Ek itu tiruan paling mirip, dan mau dijadikan sampel untuk siarannya. Seng menyarankan untuk mencoba menawarkan ke toko lain, namun jika kembali harganya tidak akan sama dengan penawaran pertama. Kebetulan saja datanglah teman Seng ke tokonya. Setelah itu, daripada buang-buang waktu mencari informasi ke toko lain, Seng menyarankan temannya juga untuk mengecek keaslian dari jimat ayah Ek tersebut. ขออนุญาตนะฮะน้อง มันคมไปหน่อยอะฮะ พระอายุเป็น100 ปี ไม่น่าคมได้ขนาดนี้ ผมตีเก๊นะ ซื้อไปก็เหนื่อย เห็นไหมน้อง Temannya mengatakan hal yang serupa, bahwa jimat itu palsu. Setelah itu, Ek berpikir meminta menaikkan harga yang ditawarkan Seng. Dengan beralasan ingin membantu pengobatan ayahnya, Seng menaikkan harga penawarannya menjadi 1,2 juta baht. Tiba-tiba, พี่วันสวัสดีค่ะ สวัสดีจ้ะ Muai selain konten kreator, ia juga sangat paham dengan dunia perjimatan di Thailand. Ditambah ayahnya juga kolektor jimat terkenal. Seng tidak mengizinkan Muai untuk ngecek jimat Somdech itu, tapi Ek mengizinkannya. สมเด็จเฮียรัตพิมพ์ถูก เนื้อหาได้
ไร้รอยส้ม มีสิทธิ์แท้นะองค์เนี้ย อย่ามาเพ้อเจ้อไอ้หมวย มันจะไปแท้ได้ไง Setelah Muay mengeceknya, ia menduga bahwa jimat itu asli. Seng langsung membentaknya bahwa barang itu sudah hilang dari pasaran selama lebih dari 3 dekade. Banyak tiruan di mana-mana. องค์นี้แท้ตั้งแต่พิมพ์วันนะได้ฐานลึกยกเป็นเกลียวเชือก เกตทะลุซุ้มมวลสารตรงเกต Muay tetap bersikeras bahwa jimat Somdej itu asli. Walaupun Seng murid dari Bante Suntron, yaitu ayahnya Muay, tapi Muay tetap lebih unggul dalam soal jimat bubuk cetakan kuno. Setelah perdebatan panjang, Muay menyimpulkan jika Somdej legendaris milik Bosrat ini asli, harganya bisa mencapai 100 juta baht. Dan Ek jika ingin mendapat jaminan legalitas resmi, Muay menyuruhnya harus ikut kompetisi ke pameran jimat di kompleks pemerintahan di hari Minggu ini. Seng Pundung mendengar hal itu. ก็เชิญน้องที่มนต์พระน้องเนี่ยไปประกวดเลย พี่ไม่เอาละ เอ้าเฮ้ย นี่เงิน2 ล้าน พี่ชอบพระน้อง 2 ล้านหรือ100 ล้าน นี่กูบอกให้หุบปากไง ผมขอเก็บไปก่อนนะครับ จะเอาไปงานประกวด Akhirnya Ek menolak penawaran Seng walau dinaikkan lagi. Dan Seng sangat kesal mendengar hal itu. มึงไม่ต้องเสือกมึงหลบออกจากร้านกูไปเลย Singkat cerita, Muay mengajak Ek pulang bersama dan mentraktirnya makan siang. Karena Muay berencana untuk membantu Ek menjualnya kepada orang yang berani membayar mahal jika jimat itu sudah diakui keasliannya secara resmi dengan mendapat komisi 10%. Di saat makan siang, Muay meminta jimatnya Ek untuk menunjukkan sesuatu. รู้ไม่ใช่ยังไงว่าแท้ไม่แท้เก่าไม่เก่าจะทำให้ดูอยู่ พระแท้ไม่หักไม่ซ่อมเนี่ยนะ ถ้าเก่าจริงหลาย10 ปีอะแค่แช่น้ำทำอะไรมันไม่ได้หรอก อย่างสมเด็จเนี่ยสร้าง 2410 ป่านนี้มันกลายเป็นหินไปแล้ว แต่ถ้ามีหักมีซ่อมนะรอยซ่อมมันจะละลายแถมมีฟองขึ้นมาด้วย โอกาสแท้ 90% Setelah makan siang, Muay membelikannya baju Somdej untuk dipakai ke acara pameran. Akhirnya Ek dan Muay menjadi teman. ใส่สมเด็จไว้ประกวดที่ 1 แน่นอน ตัวนี้เซลล์อยู่นะคะลดราคาได้นะเฮียสิงห์ด้วยค่ะ เห็นแล้วอยากจะตัดมือคนออกแบบ Muay menanyakan soal ayahnya lalu Ek juga menceritakan latar belakang ayahnya bahwa dulunya dia seorang polisi namun berhenti bahkan sebelum dia lahir dan berpindah-pindah pekerjaan hingga sekarang datang ke Bangkok untuk mengobati penyakitnya. 30 ปีคดีดังดับเจ้าพ่อเมืองกรุงเฮียรัตน์รัตนบัณฑ์ผู้มีอิทธิพล Malam sebelum tidur, Ek melihat video kisah dari kasus legendaris Bosrat 30 tahun lalu, orang yang paling berpengaruh di Muay Thai. Dalam video itu diceritakan bahwa Bosrat ditembak lebih 100 kali, namun hanya 1 peluru saja yang menembus kepalanya, menyebabkan rumor bahwa dia dilindungi kekuatan supranatural dari jimat yang dikenakannya. Misterinya adalah salah satu jimatnya menghilang dari tempat kejadian. ผมว่าเป็นทุกคนพี่เริ่มจากจุดนี้ขโมยพระที่บ้านมาขาย This stone's worth a lot more than gold. Waktu pameran sudah tiba. Ek bertemu kembali dengan Muay, lalu berbincang-bincang. Setelah itu, Muay menunjukkan tempat pendaftaran kompetisinya. Di sana terlihat juga Seng yang memarahi anak buahnya karena jimatnya tidak laku. Tidak lama kemudian, muncullah seseorang berpengaruh ketua Asosiasi Jimat Thailand yang tidak lain adalah ayahnya Muay. ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นรุ่นเก่านะก็ต้องเป็น Selama ini hubungan Muay dan ayahnya tidak terlalu baik. Jadi Muay mengajak Ek segera pergi untuk melanjutkan daftar kompetisi jimat. Mereka sedang antri. Lalu Muay menyuruh Ek agar menyimpan jimatnya di keranjang. Karena Ek khawatir jimatnya takut tertukar, sebelum diperiksa ia memotoknya dulu. สวัสดีน้องหมวย ดีค่ะพี่เอ็ม ไม่เจอกันนานเลยนะ Penilaian jimat sudah selesai. Panitia mengumumkan mengundang semua orang untuk melihat jimat legendaris Somdej 5 Ordo milik Bosrat. Mendengar hal itu, sontak saja saking senangnya Muay berteriak, memanggil semua orang, memberitahu bahwa dirinya sudah mendaftarkan jimat tersebut. Di tengah keramaian tersebut, sesaat menjadi hening. Ternyata
Father Sunton, ayah Muay datang untuk memberikan selamat kepada Ek dan memberikan kartu namanya jika membutuhkan sesuatu. Selesai acara pameran, Ek menjenguk ayahnya yang belum tersadar. Ek menerima telepon dari Muay bahwa penjualan jimatnya belum ada penawar terbaik. Muay beralasan bahwa dirinya belum sangat populer, jadi orang-orang terus menawar dengan harga rendah. Ek sepenuhnya sudah mempercayakan pada Muay. Ketika ia sedang asik menonton live Muay, tiba-tiba ada chat dari orang tak dikenal bernama Victor. Victor ใครวะ พระสมเด็จอยู่ไหน พระอยู่ไหน ไม่รู้หาพ่อกูไม่ให้มึงหรอก งั้นพ่อมึงก็เป็นขโมย Untungnya Ek terselamatkan dengan datangnya Seng secara tiba-tiba. Ternyata Seng juga mau mencari lagi jimat Ek untuk membelinya dengan harga lebih tinggi. พี่พร้อมเช่า Sebelum menjualnya, Ek sempat menghubungi Dul Muay, namun tidak ada jawaban. Lalu diambil jimat itu yang disimpan di kalung ayahnya. Setelah itu, Ek menemui kembali Seng untuk memberikan jimatnya. พี่ขอดูผ้าหน่อย Tidak disangka, jimat yang sudah mendapat sertifikat resmi itu palsu. Seng sangat marah karena dia sudah berjanji dengan seseorang yang siap membelinya dengan harga tinggi. Seng memperingatkan Ek bahwa itu jimat palsu, murahan, dan ia sudah membawa uang dalam koper itu sebanyak 30 juta baht, yang setara dengan 15 miliar rupiah. Wow. Setelah kejadian ini, Ek mencurigai Muay, karena hanya dia yang pernah memegang jimat itu. Di waktu yang bersamaan, akhirnya ayah Ek menghembuskan napas terakhirnya. Di saat proses pemakaman, Ek dihampiri teman lama ayahnya, sekaligus komandannya waktu dulu. Tidak lama kemudian, teman ayahnya itu memberikan kartu namanya. Jika Ek membutuhkan bantuan, bisa menghubunginya. Sebelum teman ayahnya pergi, Ek berpesan meminta melacak barang ayahnya yang hilang. Namun Ek tidak memberitahu benda yang hilang itu adalah jimat. Tidak menunggu waktu lama, Ek pergi ke gedung apartemen Muay yang kebetulan di parkiran terlihat Muay baru tiba bersama pengawalnya. พระเราอะหมวย เฮ้ย หมวย 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 หมวยมาแล้วอะหมวย Selepas menemui Muay yang digagalkan pengawalnya, Ek bermimpi tentang jimat itu. บุญรักษานะลูก มาให้อะไรตอนนี้ทำไมไม่เอาไปขายอะพ่อ งั้นพ่อมึงก็เป็นขโมย Kemudian, ia terbangun dari mimpinya. Setelah itu, notifikasi HP-nya berbunyi. Ternyata Muay sedang live seperti biasa, membahas soal jimat yang baru saja ia miliki. Ek terpikir ia memiliki ide untuk menghubungi Victor yang sempat mencelakai dirinya tempo hari. Karena Ek tidak mungkin bisa berebut jimatnya itu sendirian, apalagi kondisi tangannya belum sembuh. Esok harinya, Ek bertemu Victor di mall. Ek menawarkan kerjasama untuk merebut kembali jimatnya sambil menunjukkan kartu nama ayahnya yang bertanda polisi. Itu hanya pemberitahuan saja. Jika Ek mau, Ek bisa membuat Victor ditangkap karena sudah mencelakainya. Namun, tidak semudah itu. Victor masih tidak tertarik untuk melakukan bersama, walau Ek menjadikan sirkah atau bagi hasil. Victor pun sudah tahu bahwa jimat itu berada di tangan Muay. Walau begitu, Ek tetap bersikeras merayunya. ของผมก็มีสิทธิ์เอาคืนบอกว่าพี่ให้ผมไปด้วยนะพี่เข้าใจผมใช่ไหม Victor yang kelihatan kejam masih memiliki hati nurani. Akhirnya Ek ikut bersama Victor memantau Muay dari seberang jalan, menunggu dia datang. อย่าทำอะไรหนูเลยพี่ หนูกลัวแล้ว พระสมเด็จอยู่ไหน Ternyata, Muay pada saat itu habis diserang sekelompok orang tak dikenal untuk merebut jimat Somdej. Pengawalnya pun terluka parah. Lalu mereka akhirnya pergi bersama ke rumah sakit untuk mengobati pengawalnya. Walau sebelumnya, Victor enggan mengantarnya karena fokus terhadap jimat saja. Selesai menyelamatkan pengawalnya Muay, Ek menumpahkan kekesalannya kepada Muay. Setelah itu, Muay juga menceritakan kejadian sebelum dirinya berhasil selamat dari serangan sekelompok orang tak dikenal itu.
Muai meminta maaf atas kesalahannya yang tidak berpikir panjang. Dirinya tidak tahu siapa yang mengambil jimat itu, tapi ia tahu siapa yang akan membelinya. Karena masih trauma, Ek tidak langsung percaya, tapi Muai terus meyakinkannya bahwa ia tulus ingin membantunya. Singkat cerita, mereka akhirnya bersama merencanakan sesuatu untuk mencari informasi tentang jimat itu. Muai menjelaskan hanya segelintir orang yang siap membelinya dan salah satunya adalah เขาคือเสียไพโรจน์ทั้งวงการรู้ว่าเป็นคนที่เล่นพระโหดสุด Keesokan harinya mereka mendatangi rumah Bos Pairoj untuk mencari informasi, karena hanya Bos Pairoj yang siap membeli dengan harga paling tinggi. มาหาเสียใช่ไหมเสียแกรอสมเด็จทั้งวันเลยนะ ๆ แล้วมีใครมาหรือยังคะ ไม่พวกน้องกลุ่มแรก Bertemulah mereka dengan Bos Pairoj di ruangan pribadinya. Muai beralibi bahwa mereka berdua ini tim baru yang mengurus media sosialnya, dan Victor sebagai supir barunya juga. Bos Pairoj juga sempat memberitahu baju yang dipajang di belakang kursinya itu terlihat ada yang bolong, bekas terkena tembakan beberapa kali, namun tidak ada yang luka. Dari situ ia semakin meyakini jimat Bos Rat yang dipakainya itu benar-benar sakti. Lalu Bos Pairoj menunjukkan koleksinya. ตอนเฮียรัตแกตายพอรู้ไงว่าพระเฮียรัตของจริงแต่นี่ก็ยังไม่ครบนะก็รอสมเด็จอยู่องค์เดียวเนี่ยแหละ Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang katanya akan menjual jimat Somdej. Terlihat pria memakai topi di CCTV sudah berada di depan rumah Bos Pairoj. Muai tidak mengenalinya dan tiba-tiba เอ้ามีอะไรอ่ะ เดี๋ยวมานะคะเฮ้ยเอ้ย เร็ว พี่เปิดดิ ตรงไหน ผมแล้วนะ ternyata yang menculik si Abah itu adalah Seng dan kawan-kawannya. Ek langsung saja menghampirinya. Seng mengira orang mau menjual jimat Somdej itu adalah si Abah ini, makanya dia membawanya untuk diperiksa. Tanpa diduga, Muai merasa mengenali barang-barang yang dibawa si Abah itu. Ternyata โหยเนี่ยนี่แหละที่ขโมยพากูไปอ่ะจับมือถือของกูไอ้เนี่ยดูแผลดูแผลที่หมากัดครับมึงด่ากูเป็นหมาเหรอไอ้เหี้ย setelah dipaksa untuk mengaku, si Abah akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa si Abahlah yang menangani pekerjaan kotor untuk Bante Sunton, termasuk menyuruhnya dan sekelompok orang mengikuti Muai untuk mencuri jimat Somdej itu. Kesimpulannya, keberadaan jimat Somdej asli itu sekarang ada di tangan ayah Muai. Si Abah memberanikan diri datang ke Bos Pairoj sebelumnya hanya atas kemauan dirinya sendiri dengan membawa jimat palsu untuk dijual ke Bos Pairoj demi untuk menebus anaknya yang sekarang masih di penjara. Setelah mendengar penjelasan si Abah, semua orang terdiam kebingungan. Ya, mungkin tidak menghasilkan apa-apa. รู้แล้วว่าพระอยู่ที่พ่อสุนทรจะเอาไงต่อ Semua masih terdiam karena belum ada solusi. Beberapa saat kemudian, Seng mengajukan diri akan berbicara langsung ke Bante Sunton karena Seng pernah menjadi muridnya yang menggemaskan. Pernyataan itu dibantah oleh Muai, tapi Seng mau bermain sesuai aturan. Ketika mendapatkan kembali jimat itu, ia akan tetap membelinya dari Ek karena Seng sudah menyiapkan uang tunai dalam koper sebanyak 30 juta baht. Muai kembali meremehkan Seng lagi dan lagi hingga membuat Seng kesal karena dari sebelumnya gara-gara Muai Seng gagal terus untuk mendapatkan jimat itu walau berniat membelinya, hingga akhirnya mereka terus berdebat. นี่มันพระกูพระพ่อกู Ek marah melihat kelakuan mereka yang malah terus bertengkar, sedangkan Ek merasa terjebak karena kelakuan mereka para kolektor jimat. Ek hanya ingin mendapatkan peninggalan berharga milik ayahnya yang tadinya mau dijual untuk demi menyelamatkan ayahnya, namun sekarang sudah meninggal. Muai mencoba menenangkan Ek, lalu Victor berpendapat jika Bante Sunton tega merampas milik anaknya sendiri, dia pun tidak akan mudah mengembalikannya. Bahkan menurut Seng, dia pernah melakukan yang lebih buruk dari ini. Setelah melalui berbagai hal dan perdebatan panjang, Victor dan Muai berkumpul di rumah Ek. Lalu Ek menanyakan soal tuduhan Victor terhadap ayahnya. พี่ครับทำไมตอนนั้นพี่ถึงบอกว่าพ่อผมเป็นขโมยอะ บางอย่างอ่ะ อย่าไปรู้เลย Namun, sepertinya Victor tidak menyalahkan Ek karena ia tidak salah atas kejadian di masa lalu.
Singkat cerita, keesokan harinya Ek dan yang lainnya akan menemui Bante Sunton ke tokonya dengan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya. Ek dan Victor yang terlebih dulu untuk masuk yang sebelumnya sudah membuat janji dengan Bante Sunton. Mereka sudah paham jika ada tamu yang pernah menang terbaik di pameran, seluruh aktivitas tokonya akan diberhentikan, bahkan mengusir pembeli yang sedang melihat-lihat. เคลียร์คนให้หมดวันนี้ต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ Ketika sudah bertemu dengan Bante Sunton, Ek beralibi mau menjual jimat somdet yang tentunya jimat itu palsu. พ่อก็แก่แล้วนะสายตาไม่แม่นเหมือนเดิมแล้วแม่นช่วยดูให้หน่อยไม่แท้ครับป๋านั่นเป็นไรแสดงว่าตาป๋ายังดีอยู่เว้ย Setelah diperiksa, jimat itu dinyatakan palsu. Ek memang sengaja memberikan jimat palsu karena itu bagian dari rencana. Ek juga menguatkan alibinya jimat itu menang terbaik di acara pameran serta memiliki sertifikat resmi. Bahkan Bante Sunton yang memberikan kartu sertifikatnya. Hingga akhirnya Bante Sunton meminta pegawainya mengambil sesuatu. Ia ingin menunjukkan puluhan jimat somdet kepada Ek, lalu menyuruhnya untuk memilih mana jimat yang asli dan mana jimat yang palsu. Dengan begitu, Ek tentunya tidak bisa memeriksa sendirian. Victor segera memberi sinyal kepada tim kedua untuk segera masuk dengan berpura-pura menelpon istrinya. Setelah semua sudah masuk, Muai marah kepada ayahnya karena sudah menyuruh seseorang mencuri jimat somdet dari anaknya sendiri yang hampir merenggut nyawanya, lalu menunjukkan sesuatu dari dalam koper. Sesuatu dalam koper itu adalah si Abah. Reaksi dari Bante Sunton dingin saja. Lalu ia melepas jam tangannya sambil berjalan mendekati si Abah dan... Setelah menyiksa si Abah, Bante Sunton meminta maaf kepada Muai. Lalu ia beralasan sengaja melakukan itu kepada putrinya karena sayang. Dan juga karena ia ingin Muai mengerti bahwa dalam dunia bisnis ini sangat kejam. Namun Muai beranggapan ayah macam apa yang tega melakukan hal seperti itu pada putrinya. Ya, terkadang niat baik tidak selalu diterima dengan baik. Bante Sunton selama ini sudah sering memberitahu Muai bahwa dunia bisnis ini penuh bahaya, seperti pertarungan pisau. Itulah sebabnya ayahnya menjauhkan Muai dari semua ini dengan memberi pelajaran seperti itu. Tapi Muai sangat ingin menjadi seorang ahli seperti ayahnya. Hanya saja walaupun ayahnya tahu anaknya berbakat tapi tidak pernah memberinya kesempatan, bahkan tidak mengizinkan menginjakkan kaki di toko ayahnya tersebut. Muai juga mengadu jika dengan Seng ayahnya memberi apapun yang dia minta tapi tidak terhadap anaknya. Setelah mendengar semua unek-unek yang diungkapkan Muai, ayahnya merasa iba dan meminta maaf lagi karena tidak pernah mendengar semua kemauan Muai. Dan bahkan ayahnya tidak tahu bahwa bisnis ini adalah impian terbesarnya. Maka dari itu ayahnya akan memberikan apapun yang Muai mau. Ayahnya menyetujui semua keinginan Muai dengan syarat กลับบ้านเราลูก นี่มันอยู่ในแผนตรงไหนวะทำไมผมจำไม่ได้แล้ววะ Setelah pembicaraan yang penuh emosional, Seng mengatakan pada Bante bahwa ia memiliki hak atas jimat somdet milik bos rat itu. Tapi Bante memperingatkan Seng yang dirasa sok-sokan mengajarinya padahal Seng sebelum hidup seperti sekarang berkat pertolongan Bante di masa lalu yang mengangkatnya dari anak jalanan. Seng tidak bisa menjawab sepatah kata pun dengan perkataan Bante. Bahkan saking bodohnya Seng menurut Bante, ia pernah ditipu si Abah sebelumnya dengan menjual jimat palsu kepadanya. Si Abah beralasan disuruh Bante Sunton tapi disangkal oleh Bante karena ia hanya menyarankan untuk menjualnya ke pedagang paling bodoh di pasar itu. Bante memperingatkan kembali bahwa Seng jangan terlalu sombong karena sebetulnya bos Peiroj mau Seng mati, tapi Bante meminta untuk membiarkannya hidup. Hutang Seng yang begitu besar kepada Bante tidak akan bisa terlunasi walau di kehidupan selanjutnya. Seng yang sudah tidak tahan dengan perkataan Bante, ia tidak bisa menahan sabar dan tidak bisa berpikir jernih yang akhirnya พ่อทำไงว่าพ่อไม่เหี้ยกันมึงอยากลองของกับกูก็มาแต่กูไม่รู้นะตกมะขามบนคอมึงเนี่ยมันของแท้หรือเปล่าส่วนมึงสองตัวนี่มันขี้คอกว่ะกูเจอมานักต่อนักแล้วถ้าอยากจะวัดกับกูมาเอาสิ Kekacauan itu sempat terhenti karena X sudah tidak tahan dan menginginkan tidak harus ada yang mati. Jimat yang mereka incar adalah milik ayahnya,
Bahkan ayahnya memakai jimat yang dianggap mereka asli itu, tetap saja ayahnya mati. Setelah itu, Bante mengajak Seng berbicara sebagai ayah dan anak. Bante bersikap kejam seperti itu tadinya hanya untuk mengajarkan Seng saja. Jadi, harus pikirkan baik-baik. Tanpa Bante, anak yatim piatu seperti Seng tidak akan menjadi Seng Verdice. Seng sudah dianggap seperti anak Bante sendiri. Bahkan masalahnya akan dibantu diselesaikan oleh Bante sendiri. Akhirnya Seng kembali luluh menurunkan senjatanya sambil tak kuat menahan tangis. Tapi masalah baru muncul kembali. Sawasdeeครับท่านผู้การ Polisi yang pernah menjadi mantan komandan ayah Ek tiba-tiba saja datang lalu menanyakan jimat Somdet milik Bosrat juga. Bante langsung mempersilahkan masuk untuk melihat jimat Somdet tersebut. Karena bingung melihat banyaknya jimat yang sama, komandan meminta Bante menunjukkan jimat yang asli, lalu memeriksanya seperti pada umumnya. Kemudian komandan itu berdalih sebagai petugas yang menangani kasus pembunuhan Bosrat waktu dulu. Ia akan menyitanya untuk dijadikan barang bukti. Muai menahan si komandan itu karena jimat yang bernilai jutaan tersebut tidak boleh diambil begitu saja. Namun si komandan memiliki alasan yang kuat karena jimat ini bukti penting dalam kasus pembunuhan yang belum terpecahkan 30 tahun lalu. Lalu orang yang menjadi pemimpin tim pembunuhan dan mencuri jimat ini adalah Letnan Bunlong Tin Male, melainkan ayahnya Ek. Setelah menjelaskan soal kasus ayahnya Ek, si komandan meminta kerjasamanya kepada semua orang yang ada di situ sambil pergi. Bante terus mengundur waktu komandan yang mau pergi dan membuatnya bingung dengan memberi satu rekomendasi lagi jimat yang benar-benar asli dan yang dibawa komandan itu palsu. Komandan tidak berpikir panjang, daripada kena tipu, dia bawa saja semua jimat dalam baki tersebut. Seng mencoba membantu komandan untuk memilihkan jimat yang asli, tapi dibantah lagi oleh Muai dan mengatakan bahwa jimat yang ada pada baki tersebut semuanya palsu. Maka dari itu, daripada pusing-pusing, komandan memerintahkan anak buahnya menggeledah seluruh toko Bante. Namun, belum sempat menggeledah, Bante menyatakan kasus sudah 30 tahun berlalu, seharusnya masa kadaluarsanya sudah berakhir. Karena sejauh yang Bante tahu, kasus pidana hanya berlaku selama 20 tahun. Akhirnya, komandan terpojokkan oleh Bante bahwa dirinya sama saja memburu jimat Somdet dengan alibi mau menyita jimat itu untuk dijadikan barang bukti. Komandan langsung saja menodongkan pistol kepada Muai karena sudah menuduh petugas hukum, katanya. Seng juga ikut menyerang bahwa polisi ini sedang menyambar berubah menjadi pencuri. เด็ดขาดแบบเดียวกับที่สั่งเก็บเฮียรัตคืนวันนั้นหรือเปล่าครับท่านผู้การ Ya, dalam sekejap semua tertembak kecuali Ek. Sebelum berakhir, kita diperlihatkan kejadian 30 tahun lalu ketika Bosrat diserang oleh ayahnya Ek. Dalam situasi darurat itu, Bosrat menitipkan jimat Somdet kepada anaknya, yaitu Victor. Victor kecil melihat semua kejadian itu, dan ayahnya Ek juga baru tersadar kalau ada anak kecil di dalam mobil Bosrat. Setelah itu, ayahnya Ek mengambil jimat Somdet yang disembunyikan Bosrat dari mulut Victor. Victor kecil yang seharusnya dibunuh juga, ayahnya Ek tidak melakukan itu lalu menitipkannya di panti asuhan. Dari sinilah awal dari kekacauan yang terjadi dan Victor berniat untuk balas dendam. Di akhir cerita, Victor yang terus memaksa meminta jimat kepada Ek semakin memanas, karena Ek juga tidak ingin memberikan jimat yang dirasa sudah menjadi miliknya. Tiba-tiba ternyata Muai masih hidup, lalu membunuh Victor yang hampir menembak Ek. Tidak berhenti sampai di situ, Muai juga ingin menghabisi Ek. Untungnya Ek selamat pergi keluar toko, dan film pun selesai. เสียไพโรจน์ที่ค่ายมวยนะ แล้วนี่พระอยู่กับตัวไหม เสียพร้อมเช่านะ